15 orang yang terlibat dalam kasus penculikan disertai pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN. Setelah para pelaku ditangkap, fakta-fakta baru mulai terungkap. Para pelaku bekerja dalam 3 kelompok pemirsa serta muncul dugaan dalam besar di balik kejahatan ini melibatkan oknum. Untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami pemirsa, sudah ada Komisioner Kompolnas Bapak Suparji Abid, sudah ada Kabar Eskrim periode 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J serta kriminolog UI Profesor Adrianus Meiliala. Selamat malam semuanya. Malam, Pak Adrianus, selamat malam Pak Ardi. Selamat malam Prof, selamat malam Pak Susno. Baik, terima kasih semuanya sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Tapa. Langsung saja saya ingin ke Komisioner Kompolnas, ingin ke Pak Supardi. Pak Supardi, ini dari 15 orang tersangka baru, 9 orang yang perannya sudah diketahui ya dalam kejahatan ini. Padahal Pak Supardi, aktor intelektualnya ada sebanyak 4 orang sudah ditangkap. Bukankah Pak Supardi ini seharusnya akan lebih mudah juga ya untuk mengungkap peran dan juga modus kerja kejahatan ini. Sementara sampai dengan saat ini seperti diketahui sepertinya motifnya juga masih belum diungkapkan. Betul bahwa sebetulnya kepolisian sudah bisa menangkap sebetulnya apa yang menjadi motif di balik peristiwa ini. Karena begitu banyak orang yang terlibat di dalam kasus yang menyebabkan kemudian Kepala Cabang Bank BUMN ini meninggal, ini menunjukkan bahwa kasus ini adalah kasus yang kompleks. Sehingga polisi tidak akan buru-buru sebelum semua hal disisir dan semua aktor kemudian bisa ditangkap. Jadi kita berharap bahwa nanti penjelasan yang komprehensif akan segera dirilis oleh polisi begitu semua pihak yang terlibat di dalam kasus ini telah diamankan. Kalau Anda sampaikan merupakan kasus yang kompleks, begitu apakah termasuk juga dengan adanya keterlibatan, adanya dugaan keterlibatan oknum sampai pelaku minta perlindungan dari TNI dan juga Polri? Anda melihatnya ke arah sana betul terjadi? Saya pikir ini sudah relatif terang gitu ya. Isu ini bukan sekedar isu dan kita juga mendapatkan informasi bahwa institusi yang di mana ada oknumnya terlibat di dalam peristiwa ini juga sudah melakukan pemeriksaan secara internal terhadap anggotanya yang terlibat. Baik, kalau begitu saya langsung saja lempar ke Pak Susno. Pak Susno, kita tahu dari kuasa hukum tersangka penculikan Cabang BUMN ini mengungkap ada dugaan oknum aparat. Mengapa lebih mudah? Karena koordinasi antara pimpinan Polri dengan instansi TNI itu sangat baik, gitu. Dan tidak ada di antara satu institusi pun, baik TNI maupun Polri, yang mengizinkan atau yang mentolerir perbuatan anak buahnya melakukan pelanggaran hukum, apalagi kejahatan pembunuhan. Pasti itu akan mencoreng nama kesatuannya dan pasti akan ditindak tegas. Jadi kita tunggu saja penjelasan dari institusi yang terkait. Ya, jadi kasus ini memang sangat menarik dan sangat bagus ya untuk mendapatkan perhatian dari segenap masyarakat Indonesia. Dan selamat kepada Polri yang berhasil mengungkap dan kita turut berduka cita kepada keluarga atas kejadian ini. Semoga almarhum diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kita lihat dari kasus ini kan melibatkan ada beberapa klaster ataupun kelompok begitu ya, dari peran-perannya ada yang penculikan, kemudian pembunuhan, penggunaan tim IT untuk melakukan pengintaiannya, hingga ada dugaan perintah dari pihak yang berpengaruh oknum tersebut yang sedang kita pertanyakan juga begitu ya. Tapi dari pengalaman Pak Susno menangani kasus-kasus besar, kasus ini merupakan salah satu kasus yang menurut Anda juga kompleks sama seperti apa yang disampaikan oleh Komisioner Kompolnas begitu Pak Suparji? Sepakat? Kasus ini kompleks karena melihat organisasinya ya, tetapi justru karena organisasinya yang terlalu
panjang rentangnya ini memudahkan Polri untuk mengungkapnya. Di sini kita lihat ya ada otaknya. Otaknya itu kan 4 orang ini pasti salah satu di antara 4 yang punya masalah kan. Adalah DH dan 3 temannya. Kemudian kelompok kedua adalah yang melakukan upaya paksa atau melakukan penculikan. Kelompok ketiga yang menjemput, termasuk juga mungkin dia yang mengeksekusi. Kelompok keempat yang melakukan pengintaian, baik dengan mengintai langsung maupun mengintai mata. Jadi organisasinya panjang. Ini sebenarnya bodoh, orang yang tidak profesional ya. Yang kedua, ini nampak dia tidak profesionalnya menculik orang di siang hari di tempat umum ya. Mall itu umum dan pasti banyak sekali CCTV. Kemudian saatnya siang hari, pada saat itu si korban sedang berada di mall, ketemu dengan teman-temannya atau atasannya rapat atau meeting atau apa. Nah pasti banyak temannya, makanya pada saat dia diculik ada banyak kamera yang menyorot, yang merekam peristiwa itu, sehingga semua tersangka terekam, korban terekam, nomor polisi terekam juga oleh kamera itu. Di samping kamera yang ada dipasang oleh pengelola gedung. Jadi kalau menurut saya orangnya tidak profesional. Nah mungkin yang sangat kompleks itu nanti adalah motifnya ya. Kalau motifnya ada berbagai. Untuk penculik motifnya itu sudah jelas, itu motif ekonomi transaksional karena dia dibayar, tergiur dengan bayaran itu, mungkin lagi bokek gitu kan, kalau nggak salah bayarannya. Para aktor ini lalu ngamuk ya dan kemudian mentarget si korban ini. Bayangkan kalau misalnya katanya dendam, maka apakah itu dendam terkait dengan pribadi atau terkait dengan hubungan kerja atau apa gitu ya. Dan kalaupun misalnya hubungan kerja, maka juga jelas bahwa pihak-pihak yang disebut sebagai aktor intelektual bukanlah pegawai atau staf dari bank tersebut. Jadi hubungan kerja apa gitu ya. Nah kalau dikatakan sebagai hubungan dalam konteks antara customer dengan perbankan misalnya, maka apa ya yang kemudian lalu menyebabkan sakit hati dan kemudian lalu dendam? Apakah karena misalnya sang korban ini lalu pernah berjanji, pernah misalnya untuk memberikan kredit tapi kemudian lalu tidak jadi? Masa hanya itu aja lalu dendam sih? Bagi saya kok tidak masuk akal juga. Jadi sebetulnya masih ada hal yang masih big question ya untuk kita bicara mengenai dendam tersebut. Nah jangan-jangan, nah ini mohon maaf ini kepada keluarga korban, jangan-jangan korban juga sebetulnya hingga tingkat tertentu sebetulnya tahu tentang permasalahan yang dihadapi oleh pelaku, lalu kemudian berbuat sesuatu, bisa mengadukanlah begitu ya, sehingga kemudian dianggap sebagai berkhianat, dianggap sebagai main belakang, menelikung gitu ya. Dan ini yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pelaku dan kemudian lalu membalas pada saat yang lain. Demikian, mungkin itu. Ya. Oke baik, nah kalau dari Pak Supardi ini kita kalau untuk mengungkap motifnya sendiri, tapi kalau dari Kompolnas memang sudahkah kemudian menerima laporan juga dari pihak kepolisian agar kemudian apakah seharusnya memang motif ini memang diungkap juga bersama-sama begitu ya, atau memang di-keep terlebih dahulu begitu ya, memang cenderung ditahan terlebih dahulu. Namun jika ditahan kan artinya publik juga akan berspekulatif yang cukup liar juga, Pak Supardi. Laporan sudah diterima dari ke Kompolnas? Ya betul bahwa memang polisi hingga saat ini sedang secara cermat gitu ya menyusun struktur peristiwa ini seperti apa gitu ya. Karena tadi betul Pak Susno sampaikan bahwa ini terlihat bodoh dalam konteks pembunuhannya, tapi tidak dalam motifnya. Kenapa? Bayangkan sampai kemudian disediakan tim IT, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam peristiwa ini gitu. Dan kebetulan yang bersangkutan ini, kepala cabang ini, mungkin tidak menyepakati misalnya mau diajak kerjasama oleh tim yang sudah menyiapkan resources sedemikian rupa untuk tentu kalau kaitannya dengan IT karena yang bersangkutan kerja di bank dan ini terkait dengan kejahatan yang berkaitan dengan finansial gitu. Nah ini yang penting untuk diungkap dan ini tentu tidak sederhana bagi polisi untuk mengungkap ini sehingga tidak buru-buru untuk disampaikan kepada publik.
Jadi bukan sekedar motif, tapi juga struktur peristiwanya harus jelas dulu, sehingga polisi baru kemudian bisa menyampaikan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa ini. Oke, nah Pak Susno saya ingin tanggapannya. Ini kan publik juga masih bertanya-tanya karena memang motifnya belum diumumkan. Nah menurut Anda Pak Susno, jadi hal ini memang diwajarkan begitu ya, motifnya ditahan dulu begitu oleh penyidik atau memang sebaiknya diberikan gambaran awal dulu kepada publik agar spekulasinya tidak terlalu liar begitu publik? Jadi begini, dalam kasus pembunuhan ya, motif itu memang tidak termasuk di dalam unsur oleh perumus pembuat undang-undang ya. Dan dalam rumusan undang-undang motif itu tidak ada. Ada atau tidak ada motif, kejahatan pembunuhan kalau dia berencana tetap dapat dilakukan hukuman maksimum yaitu hukuman mati. Nah, tetapi mengapa motif itu walaupun tidak ada masuk dalam unsur, dia sangat penting. Pentingnya untuk apa? Bagi jaksa penuntut umum agar dia dapat menentukan besarnya tuntutan berapa yang wajar bagi para pelaku. Kemudian bagi hakim untuk menentukan vonis yang akan dijatuhkan kepada pelaku dengan motif yang demikian, dengan cara melakukan pembunuhan yang demikian, apakah akan dijatuhkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati atau hukuman badan atau bagaimana. Jadi motif ini yang tidak jadi penghalang untuk menjatuhkan hukuman, untuk membuktikan tindak pidana, tapi sangat penting di dalam menentukan besar kecilnya hukuman. Oke, baik. Ini juga tentunya sangat penting untuk kemudian tadi seperti yang Pak Susno sampaikan untuk menentukan besar kecilnya sebuah hukuman bagi pihak-pihak yang berperan tersebut. Kalau begitu Prof. Adrianus, tapi polisi karena masih belum mengungkap motifnya secara resmi, publik juga tentunya ini masih bertanya-tanya begitu ya dari modus kejahatan yang kita lihat. Kalau Pak Susno sampaikan ini memang terorganisir namun tidak profesional begitu karena banyak sekali jejak-jejaknya begitu ya. Tapi menggunakan teknologi untuk pengintaian, apakah secara kriminolog dari kaca kriminolog ini bisa mengindikasikan motifnya lebih condong kemana ini, Prof. Adrianus? Apakah dendam pribadi betul, kemudian juga ada motif ekonomi ataupun transaksional atau seperti apa, Prof. Adrianus? Tadi menyambung yang dikatakan oleh Pak Supardi ya, saya berpendapat paling tidak ada dua kalau kembali pada konteks motif ya. Pertama, motif diambilnya si korban. Saya katakan diambilnya karena mesti jelas nih, apakah ini adalah penculikan atau pembunuhan. Dengan kata lain, sebetulnya ketika yang bersangkutan diambil itu dalam rangka sekedar diculik, dan kemudian lalu entah kenapa, lalu kena kebablasan, lalu mati, atau memang diambil dalam rangka untuk dibunuh. Kan dua hal yang berbeda tuh. Nah, saya berpendapat bahwa ini mesti jelas dulu nih. Jadi dengan kata lain, motif pengambilannya dulu mesti jelas nih. Untuk diculik atau dibunuh. Nah, kenapa dalam hal ini perlu dibedakan? Karena kalau kita bicara mengenai kasus-kasus penculikan, maka seseorang yang diculik itu akan berharga selama dia hidup. Kenapa? Karena dengan begitu dia lalu bisa dikorek informasinya, dia bisa mendapatkan, dia bisa dikorek hal-hal yang penting daripadanya, dan kalau memang dalam rangka ganti rugi, dia juga bisa dijadikan sebagai sandera, gitu ya. Tapi kemudian lalu meninggal. Nah, atau dia memang dalam rangka dibunuh. Jadi pertama-tama diperjelas dulu tentang hal itu. Baru kemudian motif tentang hubungannya dengan para aktor intelektual. Nah, jadi berkaca dari pengalaman kasus-kasus, misalnya kasus diplomat ya, di mana kemudian lalu polisi menunggu betul, maka menurut saya sebaiknya memang dicicil saja. Pada hal yang sudah jelas, dibuat jelas, dan tidak usah ditunggu sampai nanti pada saat rilis komplit ya, semata-mata untuk mengurangi kontroversi. Ya, jadi kalau masing-masing sudah dicicil, kan tentu lalu ruang kontroversinya menjadi makin mengecil, dan dugaan publik yang liar juga makin berkurang. Demikian. Oke, baik. Kalau begitu ke Pak Susno, tadi disampaikan juga begitu oleh Prof. Adrianus, sepertinya bisa saja begitu untuk dicicil terkait dengan motif ini akan mengarah kemana agar kemudian publik juga tidak berspekulasi terlalu liar. Menurut Pak Susno sendiri seperti apa? Apakah hal tersebut memang bisa dilakukan atau memang harus sepatutnya sebagaimana aturan yang sudah ada tetap harus disampaikan nanti pada saat memang semuanya sudah tuntas? Ya, ada baiknya apa yang disampaikan oleh Profesor Adrianus Meliala ya. Nah, ini kan motif tadi yang ditunggu-tunggu oleh publik itu adalah motif daripada
aktor intelektualnya. Mengapa dia sampai melakukan perbuatan ini, menculik dan membunuh, atau menculik saja kebablasan membunuh. Melihat daripada profil daripada aktor intelektualnya, orang yang punya pendidikan bagus, dia sedang mengikuti program S3, dia motivator, dari segi ekonomi dia tidak kekurangan, kemudian dinilai orang dermawan, kemudian di provinsinya dia terkenal sebagai crazy rich gitu kan, kenalannya banyak. Kalau orang yang punya intelektual begitu sampai melakukan tindakan entah menculik saja, entah menculik untuk membunuh, ini pasti ada sesuatu yang besar sekali masalahnya. Bukan hanya sekedar ingin ngapuskan hutang. Kalau ngapuskan hutang caranya tidak dengan diculik, karena diculik sampai dengan pimpinan bank tertinggi diculik, catatan hutang pada database bank itu tetap ada gitu kan. Jadi bukan untuk itu. Nah, tinggal tadi Pak Adrianus sudah katakan, apakah persaingan di dalam kompetisi karir? Tidak mungkin, karena yang ini bukan orang bank, yang ini orang bank. Nah, saya sependapat dengan Pak Adrianus bahwa ini ada sesuatu yang besar di balik itu dan sangat menarik. Nah, motifnya yang klaster ini ya, yang klaster penculik itu jelas motifnya apa? Motif ekonomi. Ya, karena dia mungkin gajinya, pendapatannya sebulan nggak sampai segitu, ini dijanjikan berempat apa berberapa 50 juta oleh F itu. Tetapi dibayar setelah selesai tugas, 1 hari kemudian hanya dibayar 40 juta. Nah, 40 juta kan cukup besar bagi mereka gitu. Jadi, nah persoalannya apakah mereka yang culik ini tahu atau tidak dia akan dibunuh apa tidak, karena eksekutornya bukan dia gitu. Nah, jadi jelas transaksi di sini atau motif pada kelompok ini adalah motif ekonomi. Nah, sekarang yang ditunggu oleh khalayak ramai ini adalah motif daripada aktor intelektual. Tadi Pak Adrianus beliau ini profesor pakar daripada kriminolog, beliau sudah menduga-duga gitu. Yeah. Oke, nah kalau begitu Pak Supardi, ini kalau kita lihat motif ada sesuatu yang besar begitu ya di balik hal ini yang memang sepertinya belum tersingkap oleh pihak penyidik atau memang sudah tersingkap namun masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. Nah, karena permasalahannya ini cukup luas juga, selanjutnya mungkin tahapan apa lagi yang tengah dilakukan oleh Kompolnas begitu ya mengawal agar kasus ini bisa sampai pada persidangan, mengungkap fakta-fakta dengan objektif begitu, termasuk dari menyingkap kasus yang cukup besar di baliknya. Ya, kami di Kompolnas ingin memastikan bahwa proses yang dilakukan oleh penyidik Polri, baik penyelidik maupun penyidik Polri dalam mengungkap kasus ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang cermat, kemudian tidak ada fakta-fakta yang tertinggal, kemudian melakukan proses triangulasi yang berulang-ulang terhadap berbagai pihak yang terlibat di dalam kasus ini, sehingga pembuktian baik melalui scientific crime investigation, kemudian mengungkap jejak-jejak digital yang ada, ini harus betul-betul firm, kemudian tak terbantahkan nanti di dalam proses persidangan, sehingga dapat dipastikan bahwa para pelaku nanti akan dihukum secara proporsional sesuai dengan peran dan kontribusinya di dalam peristiwa pembunuhan ini. Ini yang paling penting kami pastikan, sehingga keluarga korban mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan dari peristiwa yang terjadi ini. Walaupun tidak bisa memulihkan apa yang telah hilang dari keluarga mereka. Menarik juga jika kita membahas terkait dengan permasalahan besar yang berada di baliknya yang belum tersingkap begitu ya. Karena kita lihat Prof. Adrianus ini ada 3 klaster, ada aktor intelektual, eksekutor, pengintai hingga pelaku yang memang mengaku hanya diperintah begitu. Ini benar-benar sudah terorganisir bila mungkin benar terjadi intervensi begitu ya dari pihak lain. Memang terjadi pada kasus ini, seberapa sulit menurut kacamata kriminolog begitu untuk penyidik bisa menyingkap melalui para tersangka ini? Sudah ada tersangka-tersangka yang ditangkap begitu, masih ada hal-hal celah yang memungkinkan bagi penyidik kesulitan, begitukah Prof. Adrianus? Ya, saya bayangkan kalau ini adalah kelompok teroris ya, pasti sulit banget tuh.
karena mereka pasti tidak mau buka mulut, lalu bahkan memilih mati dan seterusnya. Tapi untuk kasus ini begitu ditekan sekali langsung kemudian nyanyi semua tuh ya, dan lebih daripada itu semua cuci tangan kan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kami hanya bertugas untuk menculik saja, itu saya kira juga perlu dikritisi tuh, karena tentu orang akan ngomong hal yang ringan ya. Siapa tahu misalnya sebetulnya dia sebetulnya sudah punya order untuk sekaligus membunuh. Dengan kata lain, dengan metode cek silang ya, lalu kemudian klarifikasi satu dengan yang lain, maka lalu kemudian kelihatan mosaiknya. Yang jelas bahwa melalui kasus ini kelihatan ya bahwa there's no perfect crime ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bahkan dengan organisasi yang kompleks tadi dikatakan oleh Pak Susno, malah justru menimbulkan blunder ya, mungkin karena kebanyakan nonton film Hollywood Pak Susno ya, sehingga lalu memilih model seperti ini, boros. Tapi tadi justru kalau dalam bahasa Intel kan justru makin sedikit kepala malah makin bagus ya. Ini malah makin banyak orang yang justru makin kemudian lalu menunjukkan kelemahannya. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Kalau dari Pak Susno terakhir, mungkin Pak Susno, apakah kemudian jika memang ini terorganisir betul namun tidak profesional, atau malah sebaliknya mungkin pihak tersebut salah satu pihak yang memang terlalu berani atau tidak takut dengan hukum, Pak Susno? Bukan tidak terlalu, saya pendapat dengan Pak Adrianus, semakin banyak kepala makin gampang mengungkapnya, karena kan sudah mulai ini cuci tangan. Saya tidak hanya jemput saja, yang ini yang begini, jadi makin gampang terungkap. Kemudian artinya nampak ini betul terorganisir, ini menunjukkan semakin berat hukuman yang diancamkan, karena ini jelas berencana. Membunuh itu bukan seketika, tapi ada tenggat waktu untuk dia membatalkan niatnya. Tapi ini kan sekian hari dia buat rencana ini, berarti ini jelas pembunuhan berencana. Apalagi ada pembagian tugas, ini jelas juga tambah menunjukkan bahwa ini terencana. Dan mengungkapnya semakin gampang, kecuali kalau memang orang-orang ini dalam melakukan kejahatan teroris dan betul-betul teroris, mereka siap bunuh diri untuk tidak mengaku. Tapi kadang-kadang kelompok teroris pun masih gampang dicuel dan mengaku gitu kan, dengan tetap dengan metode tunduk pada hukum juga. Apalagi kalau yang ini baru ditangkap kemarin sore, paginya udah bayangkan 15 orang di tempat yang berbeda bisa ditangkap. Ini kan karena sudah buka suara. Ini mungkin saya kira Polri sudah tahu, motifnya sudah terungkap, tapi mungkin ya kata Pak Adrianus tadi dicicil dulu yang ini. Nah, ini kita mohonkan Pak Pardi selaku Kompolnas yang akan mengawal ini supaya tadi keadilan bisa tegak dan polisi on the track gitu. Terima kasih. Oke, baik, tentu kita harapkan ini tetap on the track dan juga segala hal yang masih dipertanyakan oleh publik dapat segera terjawab, termasuk dari motifnya. Namun akan tetap kita nantikan begitu ya hasil tuntasnya yang akan dirilis oleh pihak kepolisian. Terima kasih Prof. Adrianus, kemudian juga Pak Susno maupun Pak Supardi. Selamat malam, salam sehat selalu untuk Anda. Pak Adrianus, Pak Susno, sehat selalu. Pemirsa, Presiden